Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza, NIM E2019-1080 dari Perbankan Syariah 2 semester 4. Di video kali ini, saya akan menanggapi materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wadud, yaitu tentang pendapatan nasional dan perhitungan pendapatan nasional ekonomi makro Islam. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Dalam konsep pendapatan nasional, yang pertama itu ada produk domestik bruto atau GDP, yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP, yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP, yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Kemudian yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Kemudian yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Konsep yang pertama yaitu produk domestik bruto atau PDB atau GDP. PDB adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya adalah GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri dan pendapatan asing luar negeri. Konsep pendapatan yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product. Gross National Product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Contohnya, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasanya itu yang dihasilkan termasuk dalam GNP. Rumusnya adalah GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Kemudian konsep yang ketiga adalah produk nasional neto atau NNP. NNP adalah produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan. Rumusnya adalah NNP sama dengan GNP dikurangi D depresiasi atau penyusutan barang modal. Konsep yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau Net National Income, disingkat NNI. NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Konsep yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau PI, personal income. Personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan berantai. Rumus PI adalah PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan dikurangi transfer payment. Apa itu transfer payment? Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti uang pensiun, tunjangan, dan tunjangan pengangguran. Konsep yang terakhir adalah
disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya adalah DI sama dengan PI personal income tadi dikurangi pajak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran setiap negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perusahaan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima adalah sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kerja antar negara. Yang ketujuh adalah sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup negara. Yang ke-8 adalah sebagai indikator dan sebagai perbandingan tingkat pertumbuhan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang ke-9 adalah sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Dalam perhitungan pendapatan nasional itu ada beberapa metode. Yang pertama ada metode pendapatan nilai produksi. Metode pendapatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam 1 tahun. Rumus metode pendekatan nilai produksi yaitu Y P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 plus P3 kali Q3 dan seterusnya. Kemudian ada metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumus metode pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan W plus R plus I plus P. Y adalah pendapatan nasional, W adalah wage, R adalah rent sewa, I adalah interest bunga, P adalah profit. Kemudian metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumus metode pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus K plus X kurangi M. Y adalah pendapatan nasional, X adalah ekspor, M adalah impor, C adalah consumption, I adalah investment, dan G government. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan sosial Islami melalui pendapatan nilai santunan antar saudara atau sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yaitu ada ghanimah, sodako, infak, zakat, usur, jizyah, kharaj, pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir adalah wakaf.
Sekian tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.